Halo anak-anak semua, bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Sumorang pada pelajaran kita Ekonomi kelas 11. Apa kabar semuanya? Bapak harap semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan tetap menjaga protokol kesehatan kita yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, kita masuk pada bab baru, yaitu tentang ketenaga kerjaan. Oke, ini adalah bab baru yang kita harus pelajari untuk pertemuan hari ini. Bapak harap kalian bisa mengikutinya dan mengikuti sampai habis, jangan di skip-skip, apalagi mencatat yang hanya ada di slide, tapi ditambahi dari apa yang Bapak jelaskan. Oke, kita lanjut materi kita, yaitu pengertian dari ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja. Masa kerja tentu pada saat mencari kerja ya, selama masa bekerja, ini sudah bekerja, maupun sesudah masa kerja, maupun sesudah masa kerja, maksudnya setelah dia pensiun. Kalau dia pensiun, otomatis dia mendapat pesangon. Inilah secara sederhananya tentang ketenaga kerjaan. Penduduk suatu negara terbagi atas tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk yang tergolong tenaga kerja di Indonesia adalah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun, dan yang bukan tenaga kerja adalah kurang dari 15 tahun dan lebih besar di atas 64 tahun. Makanya di Indonesia kalau dia berumur 64 tahun, dia sudah pensiun ya. Kalau kalian pernah mendengar umur 64 atau umur 65, dia sudah bisa dikatakan pensiun. Jadi, kalau melihat dari segi umur ini, apakah kalian sudah termasuk tenaga kerja? Ya, tentu kalian sudah termasuk golongan tenaga kerja, tapi ada jenisnya ya. Kita bahas lebih dalam lagi. Tenaga kerja dibagi atas dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Coba perhatikan contoh berikut ini. Wirya, seorang karyawan berusia 25 tahun, bekerja di sebuah perusahaan PT HM Sampurna. Sedangkan Pinem berumur 16 tahun, seorang pelajar duduk di bangku SMA. Berdasarkan data tersebut, Wirya merupakan kelompok angkatan kerja, sedangkan Pinem bukan angkatan kerja. Dilihat dari usianya, mereka sama-sama usia tenaga kerja. Ingat ya, bedakan angkatan kerja dengan tenaga kerja. Dari contoh tersebut, apa yang bisa kalian simpulkan? Oke, kita lihat pengertian angkatan kerja ya. Sini Wirya merupakan kelompok angkatan kerja, sedangkan Pinem bukan angkatan kerja. Namun dilihat dari usianya, mereka sama-sama usia tenaga kerja, yaitu umur 15 sampai 64 tahun. Tadi Wirya berumur 25 tahun, sedangkan Pinem merupakan berumur 16 tahun. Jadi mereka masih tergolong pada usia tenaga kerja. Sekarang kita lihat apa itu angkatan kerja. Angkatan kerja adalah kelompok penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kalau dikatakan sedang mencari pekerjaan, berarti ini masih berstatus pengangguran. Angkatan kerja bisa disebut juga tenaga kerja yang sudah siap bekerja. Kemudian, bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja. Usia kerja tadi 15 sampai 64 tahun ya. Penduduk dalam usia kerja yang belum siap bekerja atau tidak siap bekerja. Misalnya pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Dari contoh tersebut, Wirya merupakan seorang angkatan kerja dan Pinem yang berstatus pelajar merupakan bukan angkatan kerja. Ini dia pengertian angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Sekarang kita masuk jenis-jenis dari angkatan kerja ya. Jenis-jenisnya yaitu terbagi atas dua, yaitu yang bekerja dan mencari pekerjaan. Kalau dikatakan mencari pekerjaan ini termasuk golongan pengangguran. Kalau bekerja dibagi atas dua juga, yaitu bekerja penuh dan setengah menganggur. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu angkatan kerja, di mana secara sederhananya
Angkatan kerja adalah tenaga kerja yang sudah siap bekerja atau bisa juga disebut sebagai penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sudah siap bekerja. Itulah dia angkatan kerja. Tadi angkatan kerja dibagi atas dua, yaitu yang bekerja dan mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan ini tergolong sama pengangguran. Kemudian bekerja dibagi atas dua, yaitu bekerja penuh dan bekerja setengah menganggur. Untuk pertemuan kali ini kita fokuskan dulu angkatan kerja ya. Untuk pengangguran akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita lihat apa perbedaan yang bekerja penuh dengan setengah menganggur. Oke, kita lihat perbedaannya ya. Kalau dia yang bekerja penuh, lamanya bekerja minimal 40 jam per minggu. Sedangkan yang setengah menganggur, dia bekerja di bawah 39 jam atau kurang dari 40 jam. Kemudian yang kedua, kalau dia bekerja penuh, dia bekerja sesuai kemampuan atau sesuai dengan latar belakang pendidikan. Misalnya, dia berpendidikan tamatan dokter dan dia bekerja sebagai dokter misalnya. Kemudian dia tamat seorang sarjana pendidikan, dia bekerja sebagai guru gitu ya. Kalau setengah menganggur, tidak sesuai kemampuan dan latar belakang pendidikan. Contohnya, misalnya Bapak tamatan sarjana pendidikan, tapi saya bekerja sebagai sales. Kemudian misalnya saya bekerja sebagai teller di bank atau customer service. Itu yang dikatakan setengah menganggur, tidak sesuai kemampuan dan latar belakang pendidikan. Kemudian yang terakhir itu minimum upah yang diterima sama dengan atau di atas standar dengan sistem upah yang berlaku. Atau secara sederhananya, minimal upahnya setara dengan UMR. UMR itu upah minimum regional atau upah minimum yang berlaku di daerah tersebut. Sementara kalau setengah menganggur, upahnya di bawah UMR atau standar yang berlaku. Kesimpulannya yaitu, apabila satu variabel tidak terpenuhi, maka seseorang tersebut diakui bekerja setengah menganggur. Misalnya, Bapak, lama bekerja saya misalnya 40 jam per minggu. Oke, saya juga sudah bekerja sesuai latar belakang pendidikan. Namun gaji saya tidak standar UMR, maka saya dikatakan sebagai setengah menganggur. Ingat, apabila satu variabel tidak terpenuhi, maka seseorang itu diakui sebagai setengah menganggur. Oke, ini dia tadi jenis-jenis dari angkatan kerja ya. Bekerja dan mencari pekerjaan, di mana bekerja dibagi atas bekerja penuh dan setengah menganggur. Kesimpulan dari konsep ketenagakerjaan ini, coba perhatikan bagian berikut. Yang pertama itu sebagai induknya adalah penduduk. Penduduk terbagi atas dua, yaitu penduduk dengan tenaga kerja dan bukan tenaga kerja, yaitu dilihat dari segi usia, di mana usia tenaga kerja tadi berumur 15 sampai 64 tahun, dan yang bukan tenaga kerja yaitu di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Kemudian tenaga kerja dibagi atas dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja itu dibagi atas dua juga, yaitu bekerja dan sedang mencari kerja. Kalau sedang mencari kerja, ini tergolong tadi pengangguran. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang pengangguran. Kemudian bukan angkatan kerja dibagi atas tiga, yaitu pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Oke. Kemudian pekerja penuh itu dikatakan itu yang bekerja selama 40 jam per pekan atau per minggu. Kemudian kalau setengah menganggur, dia bekerja kurang dari 40 jam per minggu. Kemudian yang selanjutnya, kalau dia bekerja penuh, dia bekerja sesuai kemampuannya. Kalau setengah menganggur, dia tidak sesuai kemampuan, seperti yang Bapak jelaskan barusan ya. Kemudian kalau dia bekerja penuh, upahnya sesuai standar atau sesuai UMR. Kalau setengah menganggur, upahnya tidak sesuai standar atau UMR. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Bapak harap kalian bisa memahami apa itu angkatan kerja, apa itu tenaga kerja, kemudian apa itu yang setengah menganggur tadi dan bekerja penuh. Kalau ada pertanyaan bisa langsung dihubungi saya. Ingat, videonya jangan skip-skip, dicatat semua, ditambahi dari apa yang saya jelaskan. Oke, terima kasih.